Yang terhormat penguji UKIM PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Rasita Febsila, guru sejarah di SMA Santo Thomas 3 Medan, dan juga mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2022 Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan. NIM 9223412896. Hari ini Senin 12 Juni 2023 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIM di kelas 11 IPA dengan materi menganalisis strategi dan bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman sekutu dan Belanda. Terima kasih. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Bersemangat luar biasa. Oke, terima kasih. Diri. Siap. Pada ikut dihormat. Selamat siang, Bu. Selamat siang, silahkan duduk. Guru dan teman-teman kelas, guru kami yang sudah hari ini, mari kita mendengarkan. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Oke, terima kasih nak. Nah, sekarang coba dilihat dulu kiri kanannya, disapa dulu. Selamat siang. Ya. Iya. Sambil sekretaris siapa yang tidak hadir hari ini nak? Ya, hadir semua ya. Bagaimana kabar kalian? Sudah siap belajar siang hari ini? Siap. Oke, baik. Jadi segala sesuatu harus diawali dengan semangat, ya. Karena kalau tidak semangat, apapun tidak akan dikerjakan, kan? Semangat hari ini berkaitan dengan materi kita, di mana semangat para tokoh-tokoh, para pejuang orang-orang Indonesia, bagaimana dengan semangat mereka memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ya, ini terbukti dari nanti upaya mereka dalam mempertahankan kemerdekaan. Ada berbagai cara mereka buat nak, ya. Begitu juga dengan kamu, Ibu harap kamu tetap semangat dalam memperjuangkan cita-citamu. Oke, untuk menambah semangatmu, sekarang kita bernyanyi dulu. Semua berdiri, kita bernyanyi dengan lantang, ya. Nyanyi lagu Halo Halo Bandung. Halo Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Oke, silahkan duduk. Silahkan nak, apa yang bisa kamu utarakan tadi dari video itu? Lagu Halo Bandung diciptakan oleh Ismail Marzuki. Dalam lagu tersebut menggambarkan bahwa betapa besar semangat rakyat Bandung dalam mempertahankan kota Bandung dalam masa pasca kemerdekaan tahun 1946, khususnya pada Bandung Lautan Api pada tanggal 23 Maret 1946. Usaha dan semangat rakyat dalam mempertahankan kota Bandung dari situ sangat luar biasa. Oke, terima kasih untuk si Konrad. Tepuk tangan dulu untuk si Konrad. Ya.
Luar biasa ya. Jadi itu pernah dengar nggak pepatah mengatakan lebih sulit mempertahankan daripada meraih atau meningkatkan? Apa sih maksudnya? Siapa yang bisa? Ya, silakan. Saud. Mempertahankan. Itu gambarannya seperti apa bukan? Contohnya ada calon siswa yang juara 1 di kelas tuh. Jadi kan kalau dia juara 1 kan perhatian guru kan banyak ke dia tuh. Jadi orang lain teman-teman sekelasnya pastilah ingin kerja biar dia jadi juara. Sama ke Indonesia bu. Indonesia kan dilihat dari segi mana pun bu, banyak itu sumber daya alam, kekayaan alamnya kan tinggi bu. Jadi setiap negara pasti nggak mau orang itu berkembang sendiri bu. Jadi mereka ingin menguasai dengan caranya ingin berebut secara paksa. Oke, tepuk tangan dulu untuk Saud. Ya, terima kasih. Artinya di sini Bu, banyak negara yang ingin menjajah atau menguasai Indonesia kembali. Apalagi kita tahu sejak zaman kolonialisme Belanda tidak mau melepaskan Indonesia. Jadi nanti di sini kita pelajari bagaimana upaya Indonesia agar diakui, agar kedaulatannya diakui oleh Belanda. Ya, jadi adapun kompetensi dasar hari ini yaitu menganalisis strategi dan bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman sekutu dan Belanda. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama nanti diharapkan kamu mampu menganalisis strategi apa saja dan bentuk perjuangan seperti apa nanti bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Yang kedua, nanti kamu mampu menganalisis upaya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman sekutu dan Belanda di berbagai daerah melalui kegiatan diskusi. Yang ketiga, nanti kamu dapat menyimpulkan strategi dan bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan dan upaya mempertahankan kemerdekaan di berbagai daerah melalui kegiatan diskusi dengan baik. Silakan kamu simak video ini dan nanti Ibu akan memberikan pertanyaan. Doni ini sekaligus menjadi babak akhir dari Perang Dunia Kedua. Nah, sekarang apa yang bisa kamu utarakan dari video tadi, Nak? Siapa yang bisa memberikan argumen? Oke, Robaya. Jadi Bu, menurut pendapat saya, karena di Eropa sangat mengadui Indonesia. Nah, kita tahu sendiri, sebelum Jepang memasuki kawasan Indonesia, terdapat ada perang dunia kedua. Nah, kekalahan Jepang bagi Indonesia membawa dan upaya Indonesia untuk berposisi dengan kekuasaan dan kemerdekaan. Jadi intinya di sini yang bisa kita dapat dari video tersebut yang terjadi pada tahun kedua banyak sekali kerugian yang terjadi. Contohnya ada ledakan bom, yang dapat menjadikan orang sekitar. Jadi tetapi di sini Indonesia tetap berusaha, ada semangat untuk Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Robaya. Baik, selanjutnya silakan Sebastian. Dan saya ingin menjawab pertanyaan dari saya itu apa saja yang saya utarakan dari video tersebut. Nah, jadi pada ingin masih harus menegakkan kembali kekuasaan negara di Indonesia, sehingga Indonesia pun masih harus berjuang untuk mempertahankan. Sekian dari saya.
Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Sebastian. Ya, luar biasa ya analisis terhadap videonya. Jadi dari video itu kita lihat ya, bahwa salah satu hal yang perlu kamu tahu, bahwa kondisi di Eropa mempengaruhi kondisi perpolitikan di Indonesia. Kenapa Bu? Seperti kita ketahui, Jepang terakhir sekali menjajah Indonesia, dan kita tahu bahwa kedatangan Jepang ke Indonesia, sebelum ke Indonesia mereka terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Ya kan nak? Jadi kita tahu setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, apa yang terjadi? Muncul beberapa perjanjian. Ya, perjanjian negara yang menang dengan negara yang kalah. Isi perjanjian itu isinya salah satunya adalah wilayah-wilayah yang mengalami kekalahan akan jatuh ke tangan negara yang menang. Siapa itu? Sekutu. Makanya nanti setelah kita merdeka, apa yang harus kita hadapi? Sekutu kembali ke Indonesia. Dan ternyata sekutu ini memboncengi Nica itu adalah tentara Belanda. Ada dua upaya atau strategi yang dilakukan oleh Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. Apa saja itu? Yang pertama itu adalah perjuangan bersenjata atau dengan menggunakan militer fisik. Ya, antara lain perjuangan kita, penggunaan bersenjata itu nanti menghadapi siapa saja. Ada nanti pendudukan Jepang, karena kita tahu Jepang masih ada di Indonesia, kan gitu ya nak. Yang kedua yaitu pendudukan sekutu, nanti yang di bawah komando Inggris atau AFNE ya. Kemudian yang ketiga Belanda. Ya, jadi yang pertama perjuangan bersenjata. Yang kedua nanti ada perjuangan diplomasi atau perundingan. Ya, antara lain apa saja perundingannya? Ada perundingan Linggarjati, kemudian ada perundingan Renville, ada perundingan Romroyen, kemudian kesepakatan Romroyen, konferensi inter-Indonesia, dan nanti yang terakhir konferensi meja bundar. Jadi anak-anak ibu kelas 11 IPA, upaya mempertahankan kemerdekaan ini nanti dimulai dari pasca kita merdeka tahun 1945, dan nanti setelah diakuinya kedaulatan kita, yaitu penyelenggaraan konferensi meja bundar tahun 1949. Selama 4 tahunlah upaya untuk mempertahankan kemerdekaan dengan 2 cara. Yang pertama tadi apa? Bersenjata. Yang kedua diplomasi. Jadi ada 2 cara upaya mempertahankan kemerdekaan. Oke? Sampai di sini paham? Oke, baik. Sekarang kita membentuk kelompok masing-masing. Semalam sudah Ibu kirim di WA grup kita kelompok-kelompoknya. Sekarang silakan bentuk kelompok masing-masing. Baik, kelompok 1, kelompok 2, 3, 4. Oke, baik. Silakan buka WhatsApp-nya. Ibu sudah kirim LKPD kita. Apa saja yang akan dikerjakan? Silahkan mulai berdiskusi. Ibu kasih waktu 20 menit. Ya, silakan diskusikan yang sudah Ibu berikan di LKPD kita masing-masing. Silakan Ibu kasih waktu 20 menit untuk berdiskusi.
Pertempuran Surabaya kan nanti diawali dengan misalnya, tahukah teman-teman kenapa setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan? 10 November kan bisa diawali dengan itu, ya kan? Nah, ternyata dari sini nanti dikasih penjelasan, ditambahi di situ untuk pembukaannya, gitu dia, supaya lebih menarik. Oke? Oke ya. Kelompok ini materinya tentang Bandung Lautan Api. Oke, nanti bisa diawali dengan misalnya, tadi kan kita sudah mendengar lagu Halo Halo Bandung. Nah, kenapa itu? Bisa nanti diisyaratkan dengan itu. Oke, ditambahi dengan itu. Oke? Kalau ini? Ambarawa. Ya. Ini gambar apa ini konsepnya? Itu dijelaskannya. Ini tentang misalnya masuknya sekutu, jadi ini tokohnya, gitu. Dibuat keterangannya. Oke? Nanti siapa yang menjelaskan presentasinya? Siap-siap. Oke? Oke, waktunya sudah habis. Sekarang kita presentasi, dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 menyajikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan kirim link ke WA Ibu. Selamat siang semuanya. Oke, kami dari kelompok 1 pada siang hari ini akan menjelaskan materi tentang upaya mempertahankan kemerdekaan di Surabaya. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan saya sendiri Bapak Alexander Vincentia Saud. Nah, kalian tahu nggak sih pada tanggal 10 November ini diperingati hari apa? Ada yang tahu? Nah, pada 10 November itu diperingati Hari Pahlawan. Nah, supaya kalian lebih tahu jelas materinya, sekarang akan dipaparkan oleh Alex. Mari sama-sama menyimak video ini. Alex, silakan. Jadi teman-teman, latar belakang terjadinya pertempuran Surabaya ini yaitu pertempuran di Surabaya ini terjadi pada 10 November 1945. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah mengeluarkan peraturan menerapkan penyebaran bendera merah putih mulai 1 September 1945. Gerakan tersebut dilakukan di seluruh wilayah NKRI termasuk Surabaya. Ini presentasi kami silakan kami membuka pertanyaan untuk bertanya. Ya, silakan Rasya. Nama saya Rafael Ibu dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, apa saja dampak yang ditimbulkan dari pertempuran Surabaya? Sekian dan terima kasih. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi setiap pertempuran pasti ada dampak negatif dan positifnya. Jadi kita bisa lihat bahwa dampak dari Pertempuran Surabaya itu dampak negatif yang pertama dari pertempuran Surabaya adalah jatuhnya korban sekitar 16.000 jiwa, sedangkan pihak sekutu hanya 602.000 jiwa. Jadi menimbulkan banyak korban. Selain itu diperkirakan banyak 150.000 orang yang terpaksa meninggalkan kota Surabaya. Sementara dari pihak laut tercatat sekitar 1.600 orang prajurit tewas dan hilang dan luka-luka serta ribuan alat perang rusak dan hancur. Jadi alat perang yang dipakai tadi itu tidak akan cukup dan rusak. Lalu yang kedua, pasti ada dampak positifnya di setiap pertempuran. Dampak positifnya itu semangat membara yang ditunjukkan oleh rakyat Surabaya yang membuat Inggris merasa seperti menyerang.
Jadi walaupun pada akhirnya Surabaya tetap jatuh pada tangan sekutu, namun cara pandang bangsa Rakyat Inggris Surabaya terhadap para pejuang Indonesia itu benar-benar berubah dan membuktikan pihak asing bahwa kekuatan Indonesia bukan untuk diremehkan. Sekian dari jawaban dari pertanyaan Asia. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, bagus ya. Jadi tadi dampaknya banyaknya korban jiwa. Ya, makanya setiap tanggal 10 November itu diperingati sebagai Hari Pahlawan. Jadi ini latar belakangnya. Bisa ya, Nak? Oke, silakan kembali kelompok 1. Dampak dari ukuran dan latar belakang terjadinya pertempuran di itu adalah satu, tibanya pasukan Inggris. Pada Oktober 1945, pasukan Inggris yang dipimpin oleh MacDonald tiba di kota Bandung. MacDonald kemudian membuat ultimatum pada Gubernur Jawa Barat agar Bandung bagian utara dikosongkan oleh pasukan dan pasukan latar belakang yang kedua, konflik antara Inggris dan TKR. Tentara Keamanan Rakyat atau TKR juga sempat melakukan bentrok dan konflik. Bentrok dari Surabaya, Pertempuran Api, juga Doha Pahlawan Bandung Selatan, milik karya Usman Ismail. Demikian dari presentasi kami. Oke, silakan. Siapa yang bertanya? Ya, silakan Roland. Perkenalkan, nama saya Roland Lagi. Saya dari kelompok 3 dan bertanya kepada kelompok 2. Pertanyaan saya adalah, apa makna dari peristiwa Batu Lautan? Terima kasih. Baik, biar saya saja. Jadi makna dari peristiwa Batu Lautan ini adalah bahwa pentingnya persatuan dan kesatuan etnis setiap wilayah Indonesia yang mempertahankan wilayah Indonesia. Persatuan Indonesia sebagai sila ketiga dari Pancasila menjadi dasar negara Indonesia. Adapun makna positif dari peristiwa ini yaitu adanya keberanian, berpikir cermat, kepemimpinan dan kekuatan negara. Apakah Silakan ditutup. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Terima kasih. Ya. Jadi lagu Halo Halo Bandung ciptaan Ismail Marzuki itu terinspirasi dari peristiwa ini, ya, di mana dilakukannya pembumi hangusan kota Bandung. Kenapa dilakukan pembumi hangusan, Bu? Untuk mempersulit akomodasi Belanda. Ya, itu tujuannya. Oke, sekarang kita masuk ke kelompok yang ketiga. Silakan kelompok 3. Yang lain silakan simak dan bertanya jika ada yang mau ditanyakan. Selamat siang teman-teman. Kita kami dari kelompok 3 akan melakukan materi tentang pertempuran Medan. Pertama, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama itu ada saya sendiri, kelompok saya tadi. Lalu ada yang kedua. Baiklah, materi yang akan disampaikan oleh Bos. Di sini kami akan dimana di sini ada beberapa poin yang harus kita yaitu peringatan rasa, kemudian ada pokok, kemudian dari gambar ini kita dapat pahami bahwa semangat rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan seperti ini lah sampai berkorban juga kemudian kita masuk pada latar belakang di mana pada tanggal 9 Oktober 1945 didoktrin dengan TEBPD
Pendaratan terhadap satu Inggris ini diikuti oleh pasukan sekutu dan Italia di Bavaria. Komando ini terus melakukan serangan-serangan terhadap sekutu di wilayah Medan. Bisa juga di seluruh daerah Sumatera terjadi perlawanan untuk mempertahankan kemerdekaan melawan Jepang sekutu dan Indonesia tahun terakhir. Oke, sekian dari penjelasan kami. Terima kasih. Ya, silakan Vincentia. Yesus itu melakukan intimidasi melalui pamflet. Pamflet ini berisikan bahwa Indonesia harus hal ini sama juga dilakukan oleh Brigadir Jenderal TED Gili pada para pegawai. Silakan ditutup nak kelompok 3. Baik, sekian dari kelompok kami. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih. Ya, tadi pertempuran Medan Area. Sekarang kelompok yang terakhir, kelompok 4. Silakan nak. Selamat siang kepada Ibu Guru dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang bagaimana usaha mempertahankan kemerdekaan. Nah, contoh yang kami ambil itu ialah pertempuran Ambarawa. Sebelum dari situ, saya akan memperkenalkan member dari keluarga. Yang pertama ada saya sendiri sebagai Rasia, yang kedua ada Sebastian, yang ketiga ada Rasia, dan yang keempat ada Winnie. Usaha mempertahankan kemerdekaan. Nah, di sini ada pertempuran Ambarawa, di mana dalam gambar tersebut ada 6 tokoh pejuang berdasarkan gambar. Yang pertama ada Jenderal Sudirman, yang kedua ada Gatot Subroto, yang ketiga ada Letko Listiman, yang keempat ada Surono Rekso Tegojo, yang kelima ada Letko Sartini, dan keenam latar belakang terjadinya pertempuran Ambarawa. Nah, seperti diketahui, Ambarawa adalah kota yang terletak di wilayah Jawa Tengah, tepatnya di antara kota Semarang dan Magelang atau antara kota Semarang dan Solo. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara Sekutu di bawah pimpinan Brigadir telah mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang, dan tentara Jepang berada di penjara Ambarawa dan Magelang. Nah, latar belakang selanjutnya itu tentang kedatangan sekutu ini dimulai kedatangan sekutu ini mulanya sangat baik nih dengan bangsa Indonesia. Kemudian Gubernur Jawa Tengah Mister Wongso Nagoro bahkan menyemangati akan menyediakan bahan makanan serta bantuan lain yang diperlukan demi kelancaran sekutu. Sementara itu, pihak sekutu menjadi tidak akan mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Akan tetapi, Inca yang membuatnya pasukan sekutu mempersenjatai para kawalan tersebut. Hal ini menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Nah, puncak pertempuran Ambarawa itu pada tanggal 20 November 1945 di Ambarawa pecah pertempuran antara TKR di bawah pimpinan Mayor Soeharto dan pasukan Inggris. Pada tanggal 21 November 1945, pasukan Inggris yang berada di Magelang ditarik ke Ambarawa dan dilindungi oleh pesawat-pesawat udara. Pertempuran mulai bergulir pada tanggal 22 November 1945 saat pasukan Inggris melakukan pengeboman terhadap kampung-kampung di sekitar Ambarawa. Pasukan TKR bersama pasukan pemuda lain yang berasal dari Boyolali, Samarinda dan Kartasura membentuk garis pertahanan semacam rel kereta api dan membelah kota Ambarawa. Dari arah Magelang, pasukan TKR dari divisi Purwokerto di bawah pimpinan Imam
untuk melakukan serangan balik. Akhir pertempuran dari perang Ambarawa yaitu pada 11 Desember 1945, Kolonel Sudirman mengadakan perundingan dengan mengumpulkan para komandan sektor. Berdasarkan dari laporan komandan sektor, Kolonel Sudirman menyebutkan bahwa posisi musuh sudah tersepit, maka perlu segera dilakukan serangan terakhir, yaitu ada 4 serangan. Yang pertama, serangan mendadak dilakukan serentak dari semua sektor. Yang kedua, tiap-tiap komandan sektor memimpin serangan. Yang ketiga, para pasukan badan berjuang atau laskar disiapkan sebagai tenaga daerah. Dan yang keempat, serangan akan dimulai pada tanggal 12 Desember 1945. Pada tanggal 12 Desember 1945, pasukan TKR bergerak menuju target masing-masing dalam waktu 1,5 jam. Mereka sudah berhasil mengambil kedudukan musuh dalam kota. Kota Ambarawa dikepung selama 4 hari 4 malam. Pasukan Inggris yang sudah berhasil berusaha untuk memutuskan kemunduran. Nah, pada tanggal 15 Desember 1945, pasukan Inggris meninggalkan kota Ambarawa dan menuju ke Semarang. Nah, setiap pertempuran masih ada tokoh yang unik. Tokoh yang timur dalam perang Ambarawa yaitu tokoh Letnan Kolonel Iskandar adalah perwira tentara keamanan rakyat yang gugur dalam dia pun dibawa ke Magelang, namun dari kesimpulan gugur dalam pengalaman harus. Oke, baik, silakan kelompok 2 pertanyaannya. Di sini saya menjawab pertanyaan dari mereka, apakah yang menjadi upaya perjuangan terakhir Baik, silakan ditutup kelompok 4. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya. Baik. Baik, tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Oke, baik ya. Jadi tadi presentasimu sudah kamu lakukan dengan baik ya. Tadi Ibu lihat PowerPoint yang kamu gunakan jenis Canva sudah menarik. Itu yang pertama. Yang kedua, materimu singkat, padat dan jelas. Bagus. Tepuk tangan sekali lagi. Ya. Jadi tadi sudah dijelaskan ya, ada 4 pertempuran untuk mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama tadi dari mana, Nak? Surabaya. Yang kedua? Bandung Lautan Api. Yang ketiga? Medan Area. Yang keempat? Ambarawa. Ya, itu semua adalah upaya mempertahankan kemerdekaan dari sekutu. Ya, jadi kalau dari Belanda itu nanti agresi militer Belanda kan ya. Nah, di grup WA kita Ibu sudah memberikan program pengayaan karena tadi hasil presentasi kalian bagus ya, PowerPoint-nya juga menarik, tidak ada remedial tapi lebih ke pengayaan ya. Ibu sudah kirimkan di WA grup kita, silahkan nanti lihat dan kerjakan di rumah. Nah, sekarang kita sebelum kita tutup pertemuan kita akan menyimpulkan pertemuan kita hari ini ya. Coba kira-kira siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, silakan Cornelius dulu. Silakan Cornelius. Ya, di situ saja. Saya Cornelius Sinata dari kelompok 2 kan masih diskusi negaranya. Akhirnya negara Indonesia dapat berdiri juga sekarang. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Cornelius. Ya, silakan, Bos. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk si Bos. Jadi baik, jadi kelas 11 IPA 1 itulah kesimpulan tadi dari pembelajaran kita hari ini. Ya, kita tadi sudah mendengar
presentasi kelompokmu, ya itu perjuangan dengan menggunakan senjata, kan gitu ya nak, militer. Berarti ada korban. Iya, diplomasi atau perundingan. Nah, hari ini kita bahas tentang bersenjata atau dengan kekuatan militer. Minggu depan kita akan bahas tentang perjuangan diplomasi. Oke? Jadi, sudah paham materi hari ini? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, baik. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, karena pelajaran kita sudah selesai, ada baiknya tadi kita awali dengan berdoa dan kita tutup juga dengan berdoa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Eva. Terima kasih semuanya. Jangan lupa tugas kita ada Ibu kirim di lewat WA grup kita. Oke, sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Tetap semangat, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita semua.